5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas bab kesebangunan dan kekongruenan. Ini merupakan video kedua di bab kesebangunan dan kekongruenan, di mana video pertama sudah kita bahas tentang pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Kali ini di video kedua kita akan bahas tentang syarat kesebangunan. Nah, untuk KD dan IPK-nya ini sama dengan yang sudah diulas di video pertama. Kemudian kita lewat langsung ke materi prasyarat, ini juga masih sama ya. Kalian dituntut untuk memahami kembali tentang garis dan sudut di kelas 7, perbandingan senilai, persamaan linear, satu variabel yang juga di kelas 7, agar memahami materi kesebangunan ini lebih mudah dengan adanya modal pengetahuan tentang garis dan sudut, perbandingan senilai, persamaan linear, dan satu variabel. Kemudian kita langsung ke materinya. Video pertama mengulas pengertian kesebangunan dan kekongruenan sudah. Kita lanjut, kali ini video kedua tentang syarat kesebangunan. Nah, pada video pertama kita sudah dapatkan arti dari sebangun, yaitu memiliki bentuk yang sama dan ukuran sebanding. Nah, di sini untuk syarat kesebangunan pada bangun datar, agar dua bangun datar atau lebih bisa dikatakan sebangun, maka harus memenuhi syarat. Yang pertama, setiap sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, syarat satu ini agar kedua bangun datar tersebut sebentuk ya, atau memiliki bentuk yang sama. Nah, syaratnya sudut-sudut yang bersesuaiannya besarnya harus sama. Kemudian setiap sisi yang bersesuaian panjangnya sebanding. Nah, di sini di kedua syarat ini ada istilah-istilah yang perlu kita pahami ya, betul-betul, yaitu kata-kata bersesuaian dan kata-kata sebanding. Nanti kita akan jelaskan yang dimaksud bersesuaian itu seperti apa, sebanding itu seperti apa. Namun sebelumnya, dari syarat kesebangunan ini kita harus pahami di sini ada dua arah ya. Yang pertama ini, jika ada dua bangun datar, kita selidiki pada bangun datar itu syarat satu terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian pada bangun datar itu syarat dua terpenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka kita bisa simpulkan kedua bangun datar tersebut sebangun. Itu arah yang pertama ya, dari syarat kita simpulkan sebangun. Yang arah kedua, jika ada dua bangun datar sudah kita ketahui sebangun, maka kita bisa simpulkan di bangun datar tersebut berlaku syarat satu, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Dan berlaku juga syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, ini jadi ada dua arah ya. Pertama, ketika kita selidiki syarat satu terpenuhi, syarat dua terpenuhi, maka kita bisa menyimpulkan bangun datar tersebut sebangun, atau sebaliknya, ketika dua bangun datar tersebut sudah diketahui sebangun,
maka bisa kita simpulkan berlaku syarat 1 dan berlaku syarat 2. Nah, sebelum ke contoh soal penerapan dari syarat kesebangunan, kita pahami terlebih dahulu kata-kata yang tadi ya, bersesuaian, nah ini, dan sebanding. Nah, agar memahami yang dimaksud dengan bersesuaian, nah perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada dua gambar bangun datar, ABCD dan FGHI. Dengan singkatnya, bersesuaian ini yang memiliki ciri-ciri yang sama ya. Nah, di sini ada sudut, ada sisi-sisi. Yang mana yang bersesuaian? Nah, ini yang memiliki ciri yang sama. Nah, supaya lebih mudah, kalian posisinya samakan terlebih dahulu. Di bangun datar ini posisinya berbeda ya. Untuk persegi panjang yang biru ini landscape posisinya, kemudian untuk persegi panjang yang FGHI ini posisinya potret. Nah, supaya mudah menentukan posisi sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian, kalian posisinya samakan dulu. Contohnya yang saya lakukan untuk persegi panjang FGHI ini, saya putar ke kanan 90 derajat ya. Jadi ini diputar sehingga posisinya sama, landscape seperti ini. Nah, ini putar seperti ini ya. Nah, ketika posisinya sudah sama, maka kita akan dengan mudah menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Ini kita putar ke sini ya. Jadi hasilnya berbentuk seperti ini. Nah, sehingga A ini bersesuaian dengan G. B bersesuaian dengan H, karena ini sudah ke sini ya, sudah diputar. Kemudian C bersesuaian dengan I. Dan D bersesuaian dengan F. Itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sisi-sisinya bagaimana? Ya sama, berarti yang bawah AB ini dengan yang bawah juga GH. Karena ini sudah diputar ke sini. Kemudian BC ya, tinggi yang kanan berarti dengan tinggi yang kanan juga HI. Kan ingat ya, karena ini sudah diputar. CD berarti dengan FI atau IF ya, sama saja. AD dengan FG. Nah, itu adalah posisi sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, paham ya? Nah, agar lebih paham lagi, coba perhatikan juga ilustrasi berikut. Di sini ada dua bangun datar segitiga, yang kuning dengan yang biru ya. Nah, kita bisa, tadi saya katakan bersesuaian itu memiliki ciri yang sama. Bisa kalian dengan membuat posisinya sama, atau kalian identifikasi. Contohnya seperti ini. Untuk sudut yang bersesuaian, lihat yang paling runcing di sudut segitiga PQR adalah sudut R. Ini yang paling runcing nih. Maka akan bersesuaian juga sudut R ini dengan sudut yang paling runcing di ABC. Nah, kalian identifikasi sudut yang paling runcing di ABC itu adalah sudut A. Maka sudut R akan bersesuaian dengan sudut A. Selanjutnya, kalian identifikasi misalkan Q. Nah, kalau kita perhatikan ini, sudut Q ini adalah sudut yang paling tumpul, ya, paling besar. Maka di sini pun akan bersesuaian dengan sudut yang paling besar, yaitu B. Berarti Q bersesuaian dengan B. Nah, ini. Nah, untuk segitiga mudah saja. Kalau dua sudut yang lain sudah kita tentukan bersesuaian, maka sisanya bersesuaian juga. Yang belum disebutkan itu C. Nah, itu akan bersesuaian dengan P. Ini yang sedang ya, tidak runcing, kalau tidak tumpul ya, kalau dibandingkan dengan Q. Nah, ini akan dengan C ya, bersesuaian dengan C. Nah, untuk garisnya kalian bisa tentukan bersesuaian seperti ini.
Misalkan dari PQ ya, nih PQ ini kalau dibandingkan dengan sisi QR dan PR, PQ ini adalah sisi yang paling pendek, maka akan bersesuaian dengan sisi yang paling pendek juga di sini. Siapa? Betul, BC. Maka PQ dengan BC itu bersesuaian. Kemudian PR, ini kita lihat kalau dibandingkan dengan PQ dan QR, ini sisinya yang paling panjang, maka akan bersesuaian di segitiga ini yang paling panjang juga, yaitu AC. Ya. Dan yang sedang itu QR, ya, tidak terpanjang, tidak terpendek, ini sedang QR, maka akan bersesuaian dengan yang sedang juga, yaitu AB. Nah, seperti itu menentukan bersesuaian ya, yang bersesuaian itu yang memiliki ciri yang sama, bisa seperti itu. Nah, sekarang istilah sebanding. Nah, sebanding ini memiliki perbandingan yang sama. Sebanding. Di sini ada imbuhan se. Ini fungsinya biasanya bermakna memiliki ciri yang sama ya. Sebanding memiliki perbandingan yang sama. Contoh senasib berarti memiliki nasib yang sama, seperti itu. Jadi se ini fungsinya mengatakan sama ya. Sebanding berarti perbandingannya sama. Senasib berarti nasibnya sama, seperti itu. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar seperti ini. Saya berikan di sini ukuran pas foto ya. Kita kenal pas foto ada 2x3, ada 3x4, ada 4x6. Nah, kita akan bandingkan dari ketiga pas foto tersebut. Yang pertama kita bandingkan pas foto merah yang ini ya dengan pas foto biru yang ukuran 3x4. Ini. Perbandingan panjang merah ini kita bandingkan dengan panjang biru. Kita harus yang bersesuaian ya, panjang ya dengan panjang. Kebetulan di sini saya gambarkan sudah satu posisi, yaitu potret seperti ini. Maka yang bawah ya sebanding dengan bersesuaian dengan yang bawah. Ingat ya, bawah bersesuaian dengan bawah atau panjang bersesuaian dengan panjang. Nah, jadi perbandingan panjang merah ini 2 berbanding dengan panjang biru yaitu 3, kita bisa tulis perbandingannya 2 berbanding 3 seperti ini. Atau kita bisa tulis dengan pecahan 2/3. Nah, kemudian kita bandingkan tinggi merah. Nah, ini tinggi merah 3, kemudian dengan tinggi biru 4. Maka kita tulis 3 berbanding 4. Nah, seperti ini. Nah, kita rangkum, ternyata perbandingan panjang 2/3 dan perbandingan tinggi 3/4 ini nilainya tidak sama. Pak, caranya bisa menyimpulkan tidak sama dengan seperti ini gimana? Nah, kalian ingat perbandingan atau membandingkan nilai pecahan ya. Triknya seperti ini, mudah ya. Kalian tinggal kalikan silang saja. Nah, pertama silang turun ya. Nah, silang turun seperti ini, 2 kali 4 nilainya 8. Kemudian silang yang naik 3 kali 3 9. Kalian bandingkan nilainya 8 dengan 9 sama atau tidak? Jelas tidak. Maka perbandingan ini pun tidak sama. Nah, jika perbandingan ini dengan ini tidak sama, ini dikatakan tidak sebanding karena tidak memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan ini dengan perbandingan ini beda, maka tidak sebanding. Nah, sekarang kita bandingkan pas foto merah dengan pas foto hijau. Jadi yang ini dengan yang ini kita bandingkan. Nah, perbandingan panjang merah 2 dengan perbandingan panjang hijau 4, kita tulis 2 berbanding 4. Sekarang perbandingan tingginya, tinggi merah 3 dengan tinggi hijau 6, maka perbandingannya adalah 3 berbanding 6. Nah, atau bisa ditulis dengan pecahan yaitu 3/6.
Nah, kita rangkum, ternyata perbandingan panjang dan tinggi antara pas foto merah dengan hijau ini memiliki nilai yang sama, 2/4 dan 3/6. Ini nilainya sama. Ya, kita ceknya seperti tadi boleh. Perkalian miring turun, 2 kali 6, 12. Kemudian perkalian silang naik, 4 kali 3, 12 juga. 12 dengan 12 nilainya sama. Maka pecahan ini pun nilainya sama. Atau kalian bisa gunakan dengan cara menyederhanakan pecahan. 2/4 ini sederhanakan pecahannya. Nah, ini 2 dengan 4 sama-sama bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Maka perbandingannya ini sederhanakan jadi 1/2. Yang ini pun sama. Kita sederhanakan. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. 1/2 juga. Ini pecahannya kalau disederhanakan 1/2, 3/6 juga 1/2. 1/2 dengan 1/2 jelas sama. Nah, ketika sama perbandingannya bernilai sama seperti ini dikatakan sebanding. Nah, seperti itu ya. Jadi pengertian dari bersesuaian dan sebanding silahkan pahami terlebih dahulu agar mudah kesananya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas penerapan di soal syarat kesebangunan. Nah, contoh yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini diberikan dua segitiga PQR dan segitiga ABC ya. Nah, panjangnya di sini sudah diketahui, QR 24 cm, PQ 12 cm, PR 26 cm. Kemudian sudutnya di sini sudut P ini besarnya bintang ya. Ini sebenarnya nilai ya. Nilai cuman tidak diketahui nilai persis. Di sini diketahui bintang, Q juga di sini dikasih tanda pagar. Kemudian untuk segitiga yang biru, panjang AB 12, panjang BC 6, panjang AC 13. Untuk sudut B-nya di sini diketahui besarnya pagar, tanda pagar. Di sini C diketahui tanda bintang. Nah, di sini kalau yang bertanda sama itu berarti diketahui besarnya sama ya. Nah, pertanyaannya, selidiki apakah kedua bangun di atas sebangun atau tidak. Silakan stop dulu videonya, kalian boleh jawab sendiri, tulis di buku catatan, nanti kita akan bahas bersama. Baiklah, kita akan bahas. Nah, yang pertama kita selidiki syarat yang pertama, yaitu berkaitan dengan sudut. Tentukan yang sudut bersesuaian sama atau tidak. Nah, sudut P, nah ini untuk menentukan yang bersesuaian sama seperti tadi ya. Dilihat dari runcingnya. Nah, ini P ini yang sedang, maka bersesuaian dengan C. Dan ini ternyata di soal sudah diketahui karena bertanda bintang, berarti ini sudut P dengan sudut C sama. Nah, berarti kita tulis sudut P dan sudut C bernilai sama. Kemudian sudut B juga yang tumpulnya ini dengan Q bersesuaian. Maka sudut B dengan sudut Q itu sama. Nah, ini berakibat karena pada segitiga sudutnya ada 3 dan 2 pasang sudutnya sudah diketahui sama, maka sudut yang terakhir pun itu akan bernilai sama. R dengan A itu akan sama. Nah, supaya lebih jelas, kita tanda pagar dengan tanda bintang ini kita ganti dengan sebuah nilai saja ya, supaya membuktikan bahwa kalau 2 pasang sisi yang lain sudah diketahui sama, maka pasangan terakhir itu akan sama. Nah, misal tanda pagar ini misalkan 100, tanda bintang ini misalkan 50. Berarti jumlahnya ini adalah 150. Kalian masih ingat sudut pada segitiga kalau dijumlahkan besarnya berapa? Tuh, 180. Nah, di sini 100, ini 50. Kalau jumlahkan 150. Maka yang R sisanya yaitu 30 supaya 180. Nah, dengan cara yang sama, yang ini karena diketahui tanda pagar kita ganti dengan 100,
bintang dengan 50, ini 150, maka yang A pun besarnya kalau dihitung 30. Nah, tadi ini dihitung 30, A dihitung 30. Nah, sehingga ini bisa membuktikan bahwa dua sudut yang lain sudah diketahui sama, maka sudut yang sisanya, ya, yang terakhir itu juga sama. Nah, seperti itu. Nah, karena setiap pasangan sudut yang bersesuaian ternyata bernilai sama, maka syarat satu terpenuhi. Nah, kita cek lagi untuk syarat yang kedua, yaitu tentang yang berkaitan dengan sisi. Nah, kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. PQ, sudut yang paling pendek, bersesuaian dengan paling pendek juga di segitiga yang bawah, yaitu BC. PQ di sini sudah diketahui 12 cm. BC 6 cm. Kemudian QR. Nah, ini yang sedang ya. Panjangnya yang sedang ini bersesuaian dengan yang sedang juga, yaitu AB. QR 24, AB 12. Nah, apakah sama? Ya, kalian cek saja seperti tadi. Kalian boleh sederhanakan. Nah, untuk 12 per 6 sama-sama dibagi 6. 12 bagi 6, 2. 6 dibagi 6, 1. Jadi ini kalau disederhanakan 2 per 1. Coba yang 24 dengan 12 sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 12 ya. 12 dibagi 12, 1. 24 dibagi 12, 2. Jadi ini 2 per 1 juga. 2 per 1, 2 per 1. Berarti perbandingan yang ini sama. Kemudian pasangan sisi yang bersesuaian lainnya, PR yang paling panjang berarti dengan AC yang paling panjang juga. PR di sini 26, AC 13. Nah, ini boleh kalian sederhanakan juga. Sama-sama dibagi 13 nih, ini bisa ya. 13 bagi 13, 1. 26 bagi 13, 2. Jadi ini 2 per 1 juga. Tadi 2 per 1, 2 per 1, 2 per 1. Berarti pasangan sisinya perbandingan sama, yaitu 2 per 1. Karena setiap pasang sisi bersesuaian sebanding, memiliki perbandingan yang sama, maka syarat 2 terpenuhi. Dengan demikian, karena syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi, maka kedua segitiga PQR dan segitiga ABC kita jawab sebangun. Ya. Nah, ini ditulis secara matematis yang sebangun ini, dua bangun datar yang sebangun ini seperti ini ya. PQR. Nah, ini ada tanda seperti gelombang dua seperti ini dengan ABC. Ini artinya PQR sebangun dengan ABC. Nah, seperti itu. Sekarang kita bahas, lanjut ke contoh soal 2. Penerapan dari syarat kesebangunan. Di sini ada soal seperti ini ya. Ini trapesium KLMN, kemudian PQRS ya. Nah, jika KLMN dan PQRS sebangun, nah sekarang sudah diketahui trapesium ini dengan trapesium ini sebangun. Maka tentukan besar sudut N dan panjang PQ. Nah, ini. Jadi sekarang dibalik, kalau tadi diminta untuk ditanyakan sebangun atau tidak, kalau sekarang bangun datarnya sudah diketahui sebangun, tapi yang ditanya sudut dan panjang. Nah, silakan stop dulu videonya, kalian jawab dulu sendiri ya. Arah soal ini seperti apa? Nanti kita akan bahas sama atau tidak dengan jawaban kalian. Ini penting sekali ketika kalian sudah menangkap sendiri, kemudian kita bahas, nanti diketahui nilainya sama atau jawabannya sama, kalian akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Baiklah, kita akan bahas. Nah, karena diketahui keduanya sebangun, maka kita bisa simpulkan syarat 1 dan syarat 2 berlaku ya. Syarat 1 itu artinya sudut yang bersesuaian sama besar.
ditanya N. Nah, kalian tinggal cari saja N ini bersesuaian dengan sudut yang mana di trapesium yang ungu. Jelas kelihatan ya. Nah, yang N ini bersesuaian dengan P. Karena sebangun, berarti yang bersesuaian sama besar. Nah, N berarti sama besar sudutnya dengan P. Sudut P di sini sudah diketahui 30 derajat. Nah, dengan demikian sudut N pun besarnya 30 derajat. Ya. Nah, jawaban pertanyaan dari besar sudut N sudah terjawab nih, 30 derajat. Selanjutnya, untuk pertanyaan panjang PQ, nah ini. Karena diketahui keduanya sebangun, maka syarat 2 pun berlaku, yaitu sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, kita cari perbandingan yang ditanyakan dulu. Karena ditanya PQ, kita cari PQ ini sebanding dengan sisi yang mana? PQ sebanding dengan siapa? Kelihatan jelas ya posisinya ini dengan KN. Nah, kemudian kita cari yang bersesuaian tapi panjangnya sudah diketahui dua-duanya. Nah, yang diketahui dua-duanya adalah QS 18 sudah diketahui dan KL. Ini kan bersesuaian ya. Silahkan lihat. Ini bersesuaian. Nah, dan keduanya sudah diketahui panjangnya. Maka ini yang diambil. Perbandingan yang pertama ini memuat yang ditanyakan. Perbandingan yang kedua itu adalah sisi yang diketahui dua-duanya tapi tetap bersesuaian. Nah, PQ per KN ini bersesuaian sama dengan QS dengan KL. Nah, ini kenapa kita bisa simpulkan sama dengan? Yaitu tadi, karena kedua bangun ini sudah diketahui sebangun. Kalau sebangun, maka syarat 2 berlaku, yaitu perbandingannya sebanding sama nilainya seperti ini. Nah, kita angka-angkanya masukin ya. PQ ditanyakan, berarti tetap PQ. KN di sini sudah diketahui 20 cm sama dengan QS di sini sudah diketahui 18. Ya. Kemudian KL di sini 15. Nah, kemudian ini kalian ingat materi tentang PLSP persamaan linear satu variabel, kalian pindah ruaskan saja. Di sini 20 ini sebagai pembagi ya, dibagi 20. Kalian pindah ruaskan saja asalnya dibagi menjadi perkalian. Maka 20 ini jadi kali di sini. 18/15-nya tetap ya. Nah, hanya pindah 20 saja menjadi perkalian di sini. Nah, kalian hitung ya. Nah, untuk memudahkannya kalian sederhanakan saja. Misalkan 20 dengan 15, ingat kita sederhanakan itu penyebut dengan pembilang dengan penyebut ya. Nah, ini misalkan 20 dengan 15. Ini kan sama-sama bisa dibagi 5 ya. 20 bagi 5 4, 15 bagi 5 3. Jadi ini bisa kalian coret menjadi 4/3. Nah, 4/3. Kemudian 18 kita bagi dengan 3. 18 bagi 3 6. Nah, yang ini tadi jadi 4 ya. 6 kali 4 24. Nah, itu. Jadi PQ kita jawab panjangnya adalah 24 cm. Demikian untuk materi syarat kesebangunan. Silakan kalian latihan. Saya sudah berikan link latihan di deskripsi video ini. Kalian bisa cek ke pemahaman tentang syarat kesebangunan ini. Silahkan dibuka ya di deskripsi video ini ada link latihan. Silahkan latihan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.